Up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see. Drama Korea True Beauty diadaptasi dari serial webtoon dengan judul The Secret of Angel karya Yoongi. True Beauty merupakan salah satu webtoon populer yang banyak digemari di seluruh dunia. Drama ini bisa menjadi hiburan buat kalian karena memiliki alur cerita yang menarik, lucu, dan ringan. Drama Korea True Beauty mengisahkan tentang seorang gadis jelek dan culun yang berubah menjadi super cantik Bak Dewi berkat keterampilannya bermake up. Bahkan, dia bisa menguasai seni tata rias hanya belajar melalui nonton YouTube. Wow, udah hebat ya guys. True Beauty sudah tayang di stasiun TVN mulai tanggal 9 Desember 2020 yang lalu dengan berjumlah 16 episode dan berdurasi 70 menit tiap episodenya. True Beauty disutradarai oleh Kim Sang Hyuk dan ditulis naskahnya oleh dua orang, yaitu Lee Si-eun dan Yoongi, si penulis webtoon komiknya sendiri ya guys. Drama ini dibintangi artis top Korea sebagai pemeran utamanya, antara lain Moon Ga-young, Cha Eun-woo, dan Hwang In-seom. Oke guys, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai sinopsis drama Korea True Beauty ini, ayo terus dukung channel ini ya, dan klik subscribe, like, dan bantu share-nya. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya agar kalian semuanya terus mendapatkan notifikasi jika channel ini update video yang terbaru. Yuk kita sama-sama buat channel ini terus berkembang maju ya guys. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Drama Korea True Beauty akan berfokus pada kehidupan seorang gadis bernama Lim Jo-kyung. Sejak kecil, dia terus-menerus mendapatkan perkataan dan perlakuan yang tidak menyenangkan karena wajahnya. Kata orang-orang sih wajahnya nggak cantik alias jelek, tidak seperti kakak perempuan dan adik laki-lakinya, padahal mereka bersaudara. Meskipun Jo-kyung kecil mencoba untuk tampil lebih cantik, namun hasilnya selalu tidak sejalan dengan keinginannya. Merasa bahwa tampil cantik bukan untuknya, Jo-kyung ganti menyukai yang bertentangan dengan dirinya. Dia sekarang gemar sekali membaca komik horor dan juga mendengarkan musik rock yang keras. Jo-kyung terus-menerus dibully dan mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman sampai saat ini. Di usianya yang ke-18 tahun dan dengan statusnya sebagai siswi sekolah menengah atas, bahkan dia mendapatkan perlakuan yang lebih parah. Jo-kyung sering sekali dibully oleh teman-teman sekelasnya, terutama oleh Semi, si ketua geng cantik di sekolahnya. Meskipun begitu, Jo-kyung berusaha untuk terus bertahan. Sampai akhirnya sebuah insiden penolakan cintanya oleh si penjaga kantin sekolah yang tampan disebarluaskan oleh Semi dan teman-temannya. Bahkan parahnya, satu teman yang Jo-kyung kira sebagai teman baiknya tidak balik menganggapnya sebagai teman. Tentu saja hal itu membuat Jo-kyung sangat sedih dan menjadi putus asa. Hingga suatu hari, Jo-kyung pergi ke atap sebuah gedung yang tinggi di mana awalnya dia ingin menjatuhkan dirinya di sana. Bahkan, Jo-kyung sempat mengirimkan pesan suara, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf pada ibunya. Namun, kesadarannya pun kembali setelah melihat papan iklan berisi peringatan ulang tahun seorang idol muda yang juga mati bunuh diri. Tak ingin berakhir sama dengannya, Jo-kyung perlahan mundur dan mengurungkan niatnya untuk mengakhiri hidupnya. Tepat saat itulah, tiba-tiba ada seseorang menariknya. Sang penolong itu akhirnya menceramahinya. Dia berkata bahwa betapapun sulitnya hidupmu, namun bunuh diri bukanlah suatu penyelesaian. Orang-orang yang menyayangimu pastilah merasa hancur dan akan hidup dalam rasa bersalah sebab tidak bisa menyelamatkannya. Lagi pula, tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan setelah kamu mati. Oleh karena itu, Jo-kyung tidak boleh mati. Jo-kyung harus bisa mengatasi kesulitan hidupnya. Mendengar hal itu, Jo-kyung menjadi tertegun.
Jokyung kehilangan kacamatanya saat si penolong menariknya tadi. Alhasil, Jokyung jadi salah menduga kalau orang yang menolongnya itu adalah seorang ajusi. Dia juga kemudian terjatuh dan mencederai kakinya karena kesulitan menuruni anak tangga. Si penolong pun mau tidak mau harus menggendongnya. Dalam perjalanan tersebut, Jokyung membuka obrolan. Dia bertanya apa mungkin orang terdekat si penolong yang meninggal dengan cara serupa. Tampaknya Jokyung paham bahwa ada kesedihan yang mendalam saat si penolong mencoba menghentikannya. Namun, pernyataan itu tidak dipedulikan. Sebelum berpisah, Jokyung gantian balik menyemangatinya. Jokyung bilang orang yang meninggal pasti tidak ingin orang-orang yang ditinggalkannya menjadi bersedih terlalu lama. Sebab itulah si penolong harus bahagia juga. Berpegang pada petua si penolong tersebut, kemudian dia berjuang untuk mengatasi kesulitannya. Dia meminta sang ibu untuk membiarkannya menjalani prosedur operasi plastik, namun sang ibu menolaknya mentah-mentah. Kemudian Jokyung mendapatkan masukan dari seorang teman online pada forum internet untuk menggunakan make up. Dengan berbekal video-video tutorial make up, Jokyung menggunakan riasan saat ke sekolah keesokan harinya. Namun hasilnya kacau banget guys. Ya namanya juga baru sekali mencoba ya. Wajahnya Jokyung lucu banget. Alisnya seperti pakai spidol tebel banget, malah mirip badut gitu guys. Hal itu membuat Jokyung malu dan menjadi sedih. Akibat kejadian tersebut, Jokyung makin malu kalau pergi ke sekolah. Dia pun merengek pada ibunya agar bisa pindah ke sekolah yang lain. Kebetulan sekali keluarganya terpaksa memang harus pindah ke rumah lama yang 8 tahun lalu sempat mereka tempati. Sebab keuangan keluarganya baru saja mengalami keterpurukan akibat sang ayah terkena penipuan. Jokyung pun senang sekali mendengar hal itu. Berbanding terbalik dengan sang ibu yang sangat bersedih. Selama proses pindahan, Jokyung mempelajari seni bermake up dengan tekun melalui video tutorial di YouTube. Proses itu pun membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Wajah Jokyung menjadi cantik sekali setelah berhasil berdandan. Dia seperti seorang dewi. Hari pertama ke sekolahnya yang baru pun berjalan lancar. Semua orang di sekolahnya menerima dia dengan sangat bersahabat, kecuali satu orang anak laki-laki yang bernama Lee Soho. Seorang pemuda tampan, pintar, dan kaya yang tentunya menjadi idaman teman perempuan di sekolahnya. Namun, orangnya temperamen dan songon banget. Soho bahkan pernah melempar asal jas seragamnya pada Jokyung setelah riasan Jokyung menempel di bagian punggungnya. Soho juga merupakan anak seorang aktor terkenal, namun hubungannya dengan sang ayah sangat buruk. Menanggapi dugaan Jokyung, dulu sepertinya Soho memang benar memiliki teman yang pernah melakukan aksi bunuh diri. Wajah sang teman pun sangat mirip dengan sang idola di papan iklan yang dulu. Soho kelihatan sekali membenci ayahnya, sampai-sampai dia tidak mau hidup bersama ayahnya. Tampaknya penyebab dia membenci ayahnya karena pernah memergoki ayahnya berselingkuh dengan perempuan lain. Padahal saat itu ibunya sedang sakit keras. Di sekolah barunya, Jokyung langsung mendapatkan 2 orang teman dekat yang bernama Choi So-a dan Kang So-jin. Choi So-a adalah tipe yang easygoing dan sangat cleaning. Sedangkan Kang So-jin memiliki wajah yang sangat cantik dan pintar. Sebagai sesama perempuan saja, Jokyung terpesona sekali dengan aura So-jin. So-jin juga rupanya merupakan teman kecil dari Soho. Jokyung pun akhirnya bisa menikmati momen-momen bermain dan hangout bersama teman-teman sebayanya untuk pertama kalinya. Perjalanannya ke sekolah yang baru ini tampaknya akan sangat menyenangkan. Sekarang, permasalahannya hanya satu, Jokyung harus bisa menyembunyikan wajah polosnya tanpa make up-nya. Jokyung khawatir jika wajah aslinya ketahuan, semua perlakuan temannya akan berubah. Demi menjaga rahasianya tersebut, bahkan terpaksa harus menjadi pesuruh sang adik, di mana salah satu perintahnya adalah meminjaminya komik.
Jokyung pun pergi ke tempat rental komik di dekat rumahnya. Toko rental komik yang tampaknya suka dia datangi saat dia masih tinggal di sana dulu. Yang mengejutkan, di toko itu dia bertemu dengan Lee So-ho dengan wajahnya yang polos tanpa riasan. Jokyung pun menjadi panik, terlebih lagi ketika So-ho mengatakan kalau dia mengenali Jokyung. Padahal dia mengenali Jokyung sebagai Ajuma yang dia tolong saat mau bunuh diri. Namun Jokyung salah paham bahwa So-ho mengenalinya saat di sekolah. Jokyung kemudian meminta tolong pada So-ho untuk merahasiakan penampilannya yang polos tersebut. Sebagai imbalannya dia akan memberikan komik horor klasik. Sebab seperti Jokyung, So-ho rupanya juga penggemar komik horor garis keras. So-ho menyetujui permintaannya tersebut dengan anggapan Jokyung memintanya merahasiakan insiden dirinya yang waktu itu hendak melompat bunuh diri. Sebab Jokyung sendiri sebenarnya tidak tahu kalau So-ho adalah Jusi yang menyelamatkannya waktu itu. Suatu hari, Jokyung juga sempat berpapasan dengan Semi CS di toko kosmetik. Meskipun tampaknya Semi tidak mengenali penampilannya yang sekarang, Jokyung refleks berlari untuk menghindarinya. Saat itulah dia sempat bertabrakan dengan seorang anak laki-laki yang mengendarai sepeda motor sport. Melihat sosok laki-laki itu yang sangar dan garang, Jokyung pun menjadi kabur. Tapi dia tidak sengaja membawa serta helm si anak laki-laki itu. Ternyata anak laki-laki itu satu sekolah dengannya, bahkan satu kelas. Namanya adalah Han Sejun. Sama seperti So-ho, Sejun juga merupakan cowok populer dan idaman di sekolahnya. Banyak cewek-cewek yang menyukainya di sekolah. Namun, hubungannya dengan So-ho sangat buruk. Kabarnya keduanya sempat berhubungan baik, bahkan bersahabat. Lalu tiba-tiba saja hubungan keduanya menjadi retak dan tidak ada yang tahu penyebabnya apa. Meskipun perawakannya sangar, sepertinya Sejun ini aslinya cowok yang lucu dan koplak juga guys. Jokyung yang mengira hubungannya dengan So-ho tidak canggung lagi, dia bersikap semaunya. Dia bahkan memanggil So-ho ke atap sekolah dengan niat ingin mengembalikan jas seragamnya yang sudah dicuci bersih dan komik horor yang dia janjikan. Namun So-ho justru mengira Jokyung sedang mengincarnya dan menjadi marah. Melihat gelagat So-ho, Jokyung akhirnya menjadi paham kalau So-ho tidak mengenalinya sebagai sosok yang tanpa riasan. Dia pun buru-buru kembali mengambil barang pemberiannya. Tapi Jokyung jadi bingung rahasia apa yang So-ho janjikan sembunyikan dengannya, serta di mana So-ho pernah melihatnya tanpa riasan. Malamnya, So-ho tiba-tiba menghubungi Jokyung. Dia meminta Jokyung memberikan sesuatu kepadanya. Jokyung pun menjadi panik. Dia menjadi bingung, So-ho berniat menghubunginya sebagai Jokyung yang mana? Jokyung yang cantik yang memegang seragam sekolahnya, atau Jokyung yang tanpa riasan yang berjanji meminjaminya buku komik? Akhirnya dia datang memakai helm milik Sejun. Di sanalah baru terungkap bahwa ternyata So-ho berniat menghubungi Jokyung yang berwajah polos. Jokyung pun meminjamkannya komik yang dia janjikan. Selama menunggu, So-ho menyelesaikan bacaannya. Jokyung kemudian memastikan rahasia apa yang So-ho janji sembunyikan bersamanya, namun dia gagal. Keesokan harinya, Choi So-ah merayakan hari jadinya yang ke-100 dengan sang pacar. Di tengah-tengah perayaan tersebut, Jokyung tidak sengaja kelemparan kue, tepat di wajahnya. Takut wajah polosnya ketahuan, Jokyung berusaha melarikan diri. Namun orang-orang justru mengerumuninya. Saat itulah tiba-tiba So-ho datang bak seorang pangeran. Dia datang sambil menutupi Jokyung dengan seragamnya. Wah, kira-kira apa ya alasan So-ho membantu Jokyung? Apakah So-ho akhirnya mengenali Jokyung? Oke guys, itu tadi sinopsis singkat drama Korea True Beauty episode 1 dan 2. Oke, sebelum aku tutup videonya, ayo terus dukung channel ini ya. Dan klik subscribe, like, dan bantu share-nya. Kita ketemu di next video berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa. Dadah guys.